aja. Terlihat? Terlihat ya? Sebentar, terlihat ya videonya ya? Terlihat? Di saya belum, Bu. Mungkin jaringan saya atau Yang lainnya? Sudah ya, Bu? udah. Sudah. Terlihat, Bu. Terlihat ya? Oke, baik. Oke, silahkan perhatikan dulu videonya. Jadi kamar gimana? Nambah? Tidak lah, kalau tapi bahaya lah ini. Kenapa saya lagi ngajar? Zeti belum masuk juga, Zeti. Tinggal Zeti ya? Mbak Dian ya? Apa-apa. Mbak Dian sama siapa sih itu? Besok terakhir ya? Mbak Dian atau Pak Yudi ya? Mbak Dian lama banget responnya. Oke. Yang lainnya udah oke ya, Mas? Laporan semuanya udah oke ya? Oh iya. Zeti, oke. Ya, oke. Hari ini saya follow up lagi Mbak Dian. Makasih ya, Mas. Ya, makasih. Di UT. Hari ini padat banget kerjanya. Enggak banget. Bogor ya? Jakarta Bogor. Bogor. Bu Dewi, maaf suara videonya nggak kedengeran, Bu. Ini harganya sudah fix setelah direnovasi ya. Ibu Dewi, mohon maaf Bu, suara videonya nggak masuk Ibu. Kenapa? Suara videonya nggak terdengar Ibu. Nggak terdengar sama sekali dari tadi? Iya Bu. Oh alah. Dari tadi ya? Info sementara itu. Tadi gedein ya. Suaranya udah sebesar ini tuh. Terdengar kah sekarang? Terdengar? Kecil, Bu. Kecil ya. Kalau Ibu cabut ininya
Mohon izin Ibu, pas bagian sales-nya di checklist bagian share sound-nya Bu. Bagian apanya? Saat share screen-nya di checklist bagian sounding-nya Ibu. Transfernya di checklist bagian mana ya? Aku nggak ngerti deh. Ya udah nggak apa-apa, nanti Ibu jelaskan. Ini kita selesaikan dulu sebentar. Coba kalian gedein yang dari sisi volume kalian. Ya, baik. Karena mungkin tadi nggak terlalu clear, Ibu tetap akan jelaskan juga. Bentar ya. Jadi dengan segala keterbatasannya. Tapi suara Ibu terdengar ya? Suara Ibu terdengar ya? Terdengar, Bu. Terdengar Bu. Oke, baik. Saya sebentar Ibu share window. Nanti Ibu jelasin dulu, baru kelompok yang paparan ya. Mumpung ini masih menunggu Budila. Doanya Budila biar lancar ujiannya. Kalian pernah diajarkan Budila? Ya, baik. Hari ini kita bahas mengenai evaluasi kinerja portofolio. Masih tidak jauh dari apa yang sudah kita bahas kemarin ya. Ya, baik. Berikut adalah problem set-nya. Bahwa dalam evaluasi kinerja portofolio itu kita tetap fokus pada dua hal, yaitu ada return dan juga risk ya, yang seperti mata uang yang nggak bisa dipisahkan ya antara satu sisi dengan sisi lainnya. Ada return dan ada risk. Kita nggak akan pergi jauh pembahasan dari dua hal ini ya. Yang pertama tentang return dulu. Apakah portofolio memberikan imbal hasil sesuai yang diharapkan? Ya, di sini terlihat ya, misalnya kita bikin comparison antara expected return atau return ekspektasi dengan realized return ya. Kemarin kita juga udah bahas atau realisasi return dari portofolio. Nah, kalau kita lihat dari bar ini, chart ini terlihat misalnya dia punya ekspektasi tuh 20 gitu, returnnya 20%. Tapi ternyata dalam realisasinya kurang dari itu gitu ya.
Jadi apakah portofolio ini memberikan hasil yang sesuai nggak kira-kira? Sesuai yang kalian harapkan nggak kalau kalian punya portofolio kayak gini? Suara Ibu terdengar nggak sih? Tolong dong aktif biar Ibu tahu, takutnya ada masalah. Terdengar Bu, terdengar. Dengar jelas ya. Jadi ini menurut kalian efektif nggak nih portofolio ini? Masih imbal hasil yang sesuai nggak? Enggak sesuai, Bu. Nggak sesuai kan ya. Namanya aja ekspektasinya tadinya harapan kita 20, tapi ternyata realisasinya di bawah dari itu. Ya. Karena realisasinya di bawah dari ekspektasi, ya ini artinya performa dari portofolio tersebut nggak sesuai dengan proyeksinya atau harapannya kita ya. Itu dilihat dari sisi return. Kalau dilihat dari sisi risknya, ya radar dari resikonya, dinamika pasar, profil risiko berubah seiring waktu. Contoh historis yaitu rotasi tren dari saham konglomerasi fundamental, misalnya grup Prayogo, ke saham cyclical atau contohnya grup Bakri. Resiko awal saat beli bisa berbeda drastis dengan resiko saat ini. Jadi kalau dilihat dari risknya, kita bisa melihat profil resiko dari portofolio ini seperti apa sih seiring dengan perubahan waktu. Itu kan berubah-ubah ya. Ya mungkin dulu fluktuatif tapi nggak terlalu parah. Tapi kemudian kondisi faktor internal, eksternal dan sebagainya ini membuat fluktuasi dari resiko saham ini semakin fluktuatif ya. Nah, artinya bisa jadi pada saat beli di awal itu resikonya masih bagus. Nah, ini perlunya kita terus menekankan melihat secara kontinu atau melakukan monitoring terhadap resiko yang mungkin terjadi. Karena resiko itu kan sifatnya dinamis kan, berubah-ubah. Yang dulu mungkin nggak ada resiko di sini, tiba-tiba muncul resiko. Yang dulu ada resiko, tiba-tiba hilang, bisa jadi. Nah, itulah perlunya kita terus memonitor, melakukan melihat kondisi apa yang terjadi, resiko-resiko apa yang kemungkinan terjadi. Ya. Jadi berdasarkan hal ini bahwa portofolio itu nggak bisa kita lihat dari returnnya aja, tapi kita juga harus tetap memperhatikan resiko yang mungkin akan terjadi. Nah, ini sebagai pengambil keputusan kita juga ya. Oke. Kemudian di sini selanjutnya ada 4 pilar evaluasi dasar dalam portofolio yang merupakan kerangka untuk menilai performa dari portofolio kita itu seperti apa sih gitu ya. Yang pertama kita bisa lihat dari tingkat resikonya dulu. Seberapa besar sih resiko yang harus ditanggung untuk mencapai return tersebut. Nah, ini pertanyaannya. Gimana nih resikonya harus ditanggung, siap gak besar atau kecilnya. Jadi kita sebagai investor harus paham, harus ngerti gitu. Kemungkinan volatilitas atau resiko ataupun kerugian sebelum kita memilih portofolio ya. Ya high risk high return ya, low risk low return tentunya. Kemudian yang kedua adalah periode waktunya. Nah, kapan dan berapa lama nih rentang waktu evaluasinya dilakukan. Jadi di sini waktu atau timing ini juga hal yang harus diperhatikan ya, karena ini mempengaruhi return dan juga resikonya. Nah, bisa jadi ketika jangka pendek nih kelihatannya portofolionya oke nih, gitu, menguntungkan, returnnya tinggi, resikonya juga rendah gitu. Tapi ternyata setelah jangka panjang itu bisa berbeda. Jadi periode waktu ini juga harus diperhatikan oleh investor ya dalam memilih portofolio. Yang ketiga yaitu benchmarknya. Nah, apakah pembanding sasaran atau misalnya IHSG atau indeks lain ini sudah relevan? Nah, itu pertanyaan juga. Yang ketiga, bagaimana nih pembandingnya? Jadi kita juga perlu benchmark ya. Benchmark itu ya pembanding yang bisa jadi tolak ukur ya, panduan ya, dimana kita menilai portofolio kita, apakah portofolio kita udah bisa mengungguli pasar,
udah mungkin setara atau justru masih di bawah benchmark kita, di bawah pasar. Nah ini sehingga benchmark ini penting ya untuk menilai sebagai standar lah yang objektif bagaimana sih posisi dari portofolio kita. Yang keempat yaitu kita bisa memperhatikan juga yang keempat yaitu tujuan dari investasi. Nah, apakah sasaran akhir dari pembentukan portofolio ini gitu. Jadi sasarannya apa nih? Nah, ini tentunya kembali kepada investor. Tujuannya apa dia investasi? Apakah untuk misalnya meningkatkan modalnya dia ya, modalnya tumbuh berapa persen dia maunya gitu kan. Kemudian mungkin ada juga yang karena dia bekerja jadi dia nggak terlalu mengharapkan investasi ini hanya diharapkan sebagai mungkin pendapatan pasifnya aja, pendapatan tetapnya aja, misalnya karena dia masih ada pendapatan lainnya dari bekerja misalnya. Atau mungkin tujuan investasi lain, misalnya diversifikasi dan sebagainya. Jadi tujuan investasinya ini nanti akan mempengaruhi juga sebagai kerangka bagaimana sih seorang tersebut memilih atau menentukan portofolio yang akan dibentuknya ya. Jadi keempat faktor atau pilar ini, tingkat resiko, periode waktu, benchmark dan tujuan investasi ini secara bersama-sama akan membantu investor ataupun manajer portofolio dalam menentukan ya investasinya. Selanjutnya yaitu keterbatasan metode tradisional ya. Jadi ada yang mungkin kita sudah biasa kenal adanya Bu Yulia. Keterbatasan metode tradisional ya dalam mengevaluasi kinerja portofolio. Nah, kita kemarin udah belajar ya, ketika kita melihat return itu ada dua yang kita bisa tambahkan ya, yaitu dari capital gain-nya, selisih harga dari aset yang kita miliki ditambah penghasilan regulernya, kalau saham ya dividennya gitu ya, atau kuponnya kalau untuk obligasi. Itu pendekatan yang sederhana sebetulnya, dan pendekatan sederhana seperti itu bisa menyesatkan gitu ya, karena dia nggak cukup memberikan gambaran kinerja investasi itu sebenarnya kayak apa sih gitu, sehingga di sini dikatakan nggak relevan. Nah, nggak relevannya dilihat dari mana? Yang pertama dari kelemahan satu statisnya, yaitu tidak memperhitungkan rentang waktu investasi secara dinamis. Ya, jadi metode investasinya ini di sini nggak dilihat nih proses historinya kayak apa gitu. Jadi dia biasanya hanya lihat di sisi awal dan akhirnya aja gitu kan. Kan di capital gain itu dilihat harga akhir dikurangi harga awal gitu aja kan. Tapi nggak ngelihat tuh historinya tuh sebenarnya seperti apa sih fluktuatif yang terjadi selama masa periode investasi tersebutnya, sehingga ini jadi dianggap nggak relevan ya, bukannya nggak dipakai, tetap bisa dipakai, tapi dianggap kurang tepat karena tidak bisa menggambarkan histori atau perjalanan dari performa si portofolio tersebut. Yang kedua yaitu dia mengabaikan arus kasnya, kelemahannya. Tidak sensitif terhadap penambahan ataupun penarikan dana investor di tengah periode yang berjalan. Ya, jadi di sini kadang kan investor itu bukan hanya udah beli udah gitu aja, kemudian hanya menunggu. Enggak kayak gitu. Bisa jadi dia dalam masa kepemilikannya atau periode waktunya itu dia menambah ya, beli lagi untuk nambahin, ataupun dia justru sebaliknya narik dananya gitu ya. Intinya dia melakukan rebalancing ya, atau ya halo. Oke, bocor ya kalian tuh dengerin. Seperti itu ya. Jadi di sini nggak kelihatan arus kasnya ya. Ya, jadi pendekatan yang tradisional ini dia anggaplah kurang bisa mewakili gitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan alternatif perhitungan yang mampu menangkap dinamika waktu dan juga arus kas yang real.
ya terhadap tadi dinamika waktunya. Jadi bisa terlihat historinya dan juga arus kasnya yang real itu seperti apa sih selama masa memiliki portofolio tersebut. Nah, ini dikenalkan ada pendekatan metrik komparasi kas yaitu TWR dan DWR. TWR itu time weighted rate of return, ya. Jadi ini menjawab tadi kekurangan dari metode yang tradisional. TWR itu time weighted rate of return ini tidak dipengaruhi oleh penambahan dan penarikan dana dan fokus mengukur imbal hasil per sub periodenya. Jadi kalau ini digunakan untuk mengukur kinerja portofolio berdasarkan hasil investasi dari waktu ke waktu, tapi nggak dipengaruhi oleh apakah investor tadi nambah ataupun menarik dananya. Jadi dia itu lebih menilai pada gimana sih kinerja dari manajer investasi tersebut, ya. Jadi di sini mungkin kalau dibuat pertanyaan tuh seberapa baik sih portofolio ini dikelola oleh manajer investasi, gitu. Nah, dikasih contoh misalnya di sini ya. Seorang manajer investasi ini menghasilkan return 5%. Ya, 8%. Kemudian 10%. Nah, pada beberapa periode. Nah, kemudian return tersebut kan di total ya, total atau dijumlahkan. Nah, dijumlahkannya itu kan kemarin masih ingat ya, ada aritmetik dan ada geometrik. Nah, kita pakainya yang geometrik ya, bukan yang aritmetik kalau untuk ngitung kayak gini. Kemarin juga udah ngerjain tugasnya kan terkait dengan ini. Sehingga total return-nya anggaplah 24,7%. Nah, angka ini nanti menggambarkan bagaimana sih kinerja si manajer investasi ini, apakah dengan total return sebesar ini artinya dia sudah bagus atau belum, ya. Itu dilihat dari time weighted rate of return. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dollar weighted rate of return. Nah, di sini return real yang benar-benar diterima oleh investor kemudian ditentukan oleh besaran dan waktu arus kas masuk keluar atau prinsip dari IRR, ya, internal rate of return. Jadi dollar weighted rate of return ini digunakan untuk mengukur nih return real yang benar-benar diterima investor itu berapa sih, gitu. Nah, kalau ini dipengaruhi oleh jumlah dana yang masuk dan keluar. Ya, kalau tadi nggak dipengaruhi, ada mau nambah mau enggak, TWR ini nggak ngaruh. Tapi kalau ada penambahan, pengurangan, ini lebih tepat ketika digunakan metode DWR ini. Di mana prinsipnya dia sama dengan IRR. Pernah belajar kan ngitung IRR, internal rate of return-nya, ya. Ini contohnya. Investor misalnya menambahkan dana 100 juta. Ya, menerima dividennya 2 juta. Kemudian dia jual investasinya sahamnya tersebut sebesar 120 juta. Ini include antara investasi awal, nambah dividen, nambah dana dan juga dividennya. Jadi, nah itu hitungnya yang menggunakan suku bunga. Jadi DWR ini nanti menghitung tingkat return-nya berdasarkan seluruh arus kas tadi yang masuk, ya. Bukan hanya kenaikan dari investasinya aja. Kalau ini kan tadi kenaikan investasinya doang. Kalau di sini bukan hanya kenaikannya saja, tetapi juga ada perubahan tadi, ada penambahan dan segala masuk, ya. Jadi kalau di sini ini pertanyaannya lebih ke berapa return sih yang berapa return aktual yang benar-benar saya terima nih. Kalau saya sebagai investor tuh terimanya berapa sih? Gitu kan, orang kadang lebih maunya kayak gitu ya, lebih mudah ya untuk aplikasi atau dipahaminya ya sebagai investor. Ya, itu perbandingan antara metode time weighted rate of return dan juga dollar weighted of return. Next kita ke paradigma baru, risk adjusted performance. Kinerja portofolio ini nggak bisa hanya diukur imbal hasil, return portofolio disesuaikan dengan tingkat resiko yang ditanggungnya.
Sehingga di sini ada timbangan ya. Timbangan untuk mengukur harus balancing nih. Balancing itu bukan artinya sama persis, enggak. Ada antara return dan juga resikonya ya. Nah, di sini juga dikenalkan 3 alat ukur, nanti yang kita fokusnya pada 3 ini. Nanti untuk tugasnya juga terkait dengan ini ya. Yang kemarin nanti bisa dilanjutkan lagi. Nanti kita akan hitung indeks Sharpe, indeks Trainer, dan juga indeks Jensen ya. Masing-masing punya kriteria, ada kelebihan dan kekurangannya, dan tentunya penggunaannya disesuaikan dengan portofolionya seperti apa yang udah ada, yang udah kebentuk. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama indeks Sharpe. Nah, indeks Sharpe ini mengukur resiko total. Rumusnya seperti ini. Return portfolio dikurangi return risk free ya, yang dimana di pengurangannya ini disebut premi resiko portofolio dibagi dengan resiko total yang dinotasikan dengan standar deviasi ya. Ini resiko total. Kalau resiko total berarti ada resiko sistematis dan resiko unsistematis. Ada resiko internal yang bisa dikelola perusahaan, ada resiko eksternal yang tidak bisa dikelola oleh perusahaan. Nah, indeks Sharpe ini rumusnya seperti ini. Jadi di sini indeks Sharpe ini membantu nanti investor bagaimana dia memahami efisiensi return terhadap resikonya. Ya. Reward to variability ratio, menghitung seberapa besar kelebihan return untuk setiap 1 unit resiko total. Oke ya. Next kita ke indeks Trainer. Ini fokus pada resiko sistematis. Jadi kalau tadi Sharpe itu resiko total yang dinotasikan dengan deviasi standar, kalau indeks Trainer ini lebih kepada resiko sistematis. Resiko pasar ya, yang tidak bisa didiversifikasi lagi dan dinotasikan dengan beta. Asumsinya portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga resiko tidak sistematis ini hilang. Fokus hanya pada resiko pasar. Jadi kalau di indeks Trainer ini dianggap portofolionya itu sudah terdiversifikasi dengan sempurna, sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga nggak ada lagi resiko internal. Ya, nggak ada lagi resiko unsistematis. Yang ada hanya resiko sistematis aja yang ditandai dengan beta ya. Ingat ya beta. Ada beberapa beta yang kemarin kita sudah pelajari. Ada beta yang lebih dari 1. Artinya dia agresif ya sahamnya ya terhadap pasar. Ada beta yang sama dengan 1 dan ada beta yang kurang dari 1. Artinya pergerakan pasarnya dia relatif enggak aktif lah ya, kurang. Jadi intinya ketika kita menggunakan indeks Trainer ini lebih pada portofolio kita udah terdiversifikasi dengan baik, dengan sempurna gitu ya. Nah ini contoh, misalnya ada beberapa portofolio A, B, C, D, kemudian udah dihitung pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini, nanti kita bisa ketemu indeksnya. Nah, ternyata hasilnya kayak gini nih. Ada 11, untuk D, portofolio D 11,67, C 6, A 4, dan B 2,87. Nah, kalau kita lihat berarti portofolio D dan C, kita comparison dengan pasar ya. Portofolio pasarnya 5 indeksnya. Nah, ketika dia udah besar dari 5, nah, artinya dia sudah portofolionya sudah bagus, sudah tinggi ya, lebih tinggi daripada pasar, artinya dia sudah bagus ya. Dan sebaliknya, kalau dia di bawah pasar, artinya dia kurang. Ya, itu untuk penggunaan indeks Trainer. Nah, yang ketiga yaitu indeks Jensen, alpha Jensen, mengukur alpha portofolio. Nah, kita lihat di sini grafik XY, ini returnnya, Y-nya, X-nya adalah betanya. Garis hijaunya ini adalah garis pasar, modal atau ekspektasi pasar ya.
Nah, kalau kita lihat yang hijau ini alpha atau indeks Jensen. Nah, ini berada di atas garis pasar modal, ya, berada di atas garis pasar modal. Artinya apa? Artinya ini positif. Jadi portofolionya yang ada di sini ini sudah bisa mengungguli pasar, ya, sudah lebih tinggi dari portofolio atau indeks yang ada di pasar, lebih tinggi dari IHSG misalnya, seperti itu. Artinya sudah bagus. Dan sebaliknya nanti jika ada alfa di bawah dari garis pasar ini, artinya alfanya negatif. Portofolio artinya returnnya itu ya kurang bagus. Dia nggak sebanding dengan resiko yang diambil, ya. Jadi sebagai investor tentunya menginginkan alfa yang ada di sini, ya, portofolionya tuh maunya yang positif alfanya. Apakah portofolio mengalahkan pasar? Ya, indeks positif berarti kinerjanya lebih tinggi dari ekspektasi teoritis yang berada di atas pasar. Indeks negatif berarti sebaliknya. Ini ya, kayak penjelasannya demikian. Nah, ini adalah kesimpulan dari ketiga indeks tadi, ya. Yang sharp ini tadi menggunakan total resiko baik sistematis maupun tidak sistematis. Kemudian diversifikasinya itu mungkin masih sebagian atau belum sempurna. Kemudian gunakan jika return hanya sedikit dipengaruhi oleh pasar. Gitu. Untuk trader, resikonya lebih ke sistematis atau beta, portofolionya sudah dianggap bentar. Lagi ngajar. Oh, ini dalam. Kok boleh? Itu di sini ada kasih ke suami saya. Oh, enggak makan sih. Kasih dulu bunganya. Kasih. Buru-buru. Sekarang mudah-mudahan kasih. Sampai datang sih kelas. Ibu datang. Kak Bapak mulai ngajar online, ya udah bisa kayak kelasnya Mbak ini Pak, kelas portofolio. Tarik nafas dulu, minum dulu, makan dulu. Lama juga ya, udah 2 jam. Udah jam 9 tadi. Masih jam 1,5 jam. Ya, jam 6 ya Allah. Ya, melayang-layang. Ya, melayang-layang. Satu promosi selesai. Satunya. Kayak gitulah yang dirasakan juga dulu. Tapi anak-anak kuncinya nggak yang ini. Alhamdulillah ramah-ramah Bu, dampingi juga ya asing masukan Bu. Makan dulu. Ada minumnya nggak ya? Ada di dalam nggak? Kalau di dalam itu nggak bisa makan. Nanti di dalam. Punya itu udah mau aja. Makan dulu. Saya tadi nggak bisa makan. Ayo makan dulu. Jadi di dalam masih di dalam. Bentar ya. Kedengeran nggak apa-apa. Saya udah bilang tadi nungguin Bu Fadila. Panggil anak-anak doain juga ini. Bentar lanjut lagi. Tinggal 4 page. Asal makan Mbak, makan aja. Ini masih lama tuh, 5 menit kan kita diskusi. Oh iya. Oke. Iya. Oke. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah, ikut lagi ada ya. Karena Bu Ardiani sedang tertutup kurang lebih itu 3 tahun lebih ya. Ibu dulu 4 tahun kan. Oke ya, ini comparison-nya tadi Jensen, resiko sistematis juga pakai beta. Ini pakai beta ya, sama ya. Ini sesuai dengan penjelasan yang tadi. Oke, kita ke visualisasi kinerjanya. Bagaimana sih baca market line?
sama seperti yang tadi dijelaskan, sumber XY ada standar deviasi atau resiko untuk XY dan Y-nya untuk return-nya. Nah, kalau kita lihat di sini yang tadi di depan kan kita udah bahas tadi kan ada 4 portofolio misalnya. Nah, kalau kita lihat tadi yang B sama D itu di atas garis market line ini. Artinya dia sudah lebih tinggi ya dari return pasar ya, performanya sudah lebih baik form ya. Dan sebaliknya jadi untuk yang A dan C ya, di sini kasih evaluasi nih warnanya kuning ya, karena dia di bawah garis ini, artinya returnnya kurang sesuai dengan resikonya. Nah, ini yang perlunya kita melakukan evaluasi sebagai investor ya. Apa yang harus kita lakukan nih terhadap portofolio yang berada di bawah ini. Nah, dengan grafik ini mungkin memudahkan kita ya sebagai investor sebagai alat yang cepat untuk membantu menilai kinerja portofolio kita itu seperti apa sih ya, secara adjustednya. Next. Nah, ini adalah reality check biaya tersembunyi atau hidden cost-nya. Yang tadi yang di video tadi juga sebenarnya udah dijelaskan ya, bahwa ada sebetulnya biaya-biaya tersembunyi yang kalau kita lihat tuh seperti kayak gunung es lah ya di dalam lautan gitu, yang nggak terlihat tuh biaya-biaya tersebut ya. Apa aja biayanya? Misalnya biaya broker jual beli ya, kan biaya ketika kita jual beli saham itu dia bisa dengan ada biaya ini akan mengurangi tentunya return yang kita terima. Kemudian adanya pajak ya, PPN, PPH, ada pajak lain yang berlaku dalam transaksi maupun dividen, ada pajaknya yang juga mengurangi tentunya return yang akan kita terima. Kemudian ada biaya opsional ya, misalnya keanggotaan dan platform. Nah, ini juga ada biaya-biaya lah, tambahan layanan dan sebagainya yang ini akan mengurangi tentunya return yang kita terima. Cuma kan itu enggak dibahas ya, tapi itu nyata memang ada ya. Jadi tadi kalau kita meskipun kita udah ngukur pakai beberapa tadi indeks misalnya ya, Sharpe, Trainer maupun Jensen, tapi kinerja nyatanya itu di lapangan itu bisa jauh berbeda karena dia ada biaya-biaya ini yang muncul yang tidak terhitung tadi di dalam indeks tadi. Nah, sehingga pentingnya juga kita harus mengevaluasi nih sebenarnya return bersihnya tuh berapa sih gitu ya, bukan hanya return kotornya aja. Kinerja risk adjusted yang sangat baik secara teoritis bisa menjadi tidak optimal ya. Tadi kita udah hitung kayak ini optimal, ternyata bisa jadi nggak optimal ketika beban biaya transaksional di lapangan ini nggak dievaluasi. Jadi tetap harus dievaluasi ya biaya-biaya tersembunyi untuk mendapatkan gambaran nyata nih sebenarnya seberapa sih yang dikeluarkan untuk biaya. Oke, next ke catatan kritis keterbatasan dari model ini, bahwa ketiga metrik tadi, Sharpe, Trainer, Jensen, ini kan berakar pada capital asset pricing model ya, CAPM yang kemarin kita juga sudah pelajari, di mana model CAPM ini model yang keseimbangan ideal dengan asumsi yang sangat sulit ditemui di dunia nyata. Ya, dia dianggap pasar itu tanpa gesekan, padahal kan nggak kayak gitu ya, pasar itu selalu ada gesekan. Kemudian pinjaman bebas risiko yang tak terbatas dan beberapa asumsi-asumsi lainnya yang kurang relevan lah ya. Nah, kesimpulannya dapat memicu bias pengukuran atau measurement bias. Selalu padukan data indeks kuantitatif ini dengan analisis fundamental portofolio yang realnya seperti apa. Jadi angka indeks ini bisa menjadi alat bantu awal, tapi bukan keputusan final ya. Tetap analisis tetap harus dilakukan. Kualitas asetnya kayak apa, kondisi industrinya kayak apa, likuiditas sahamnya seperti apa ya. Mungkin tadi biaya-biaya transaksinya itu apa aja, itu tetap harus diperhitungkan. Jadi indeks tadi nggak bisa berdiri sendiri nih, tetap harus ada tambahan lagi evaluasi portofolio lain. Gitu. Nah, ini kesimpulannya tadi ya, sudah disampaikan.
Baik, dari Ibu cukup. Itu ya dari Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin kita lanjutkan dengan ada paparan kelompok ya. Silakan. Baik, silakan. Kalau nggak ada, silakan mungkin kelompoknya siapa yang hari ini paparan. Kelompok siapa yang paparan? Kelompok 5, Bu. Ya, oke, silakan. Silakan. Yang presentasi usahain on cam ya, yang presentasi. Ya, harus on cam. Ya, Pak. Ya, Mas, selamat ya. Alhamdulillah, udah lega. Gila, Bu. Iya. Iya, iya. Kenapa sampai Bu? Ini nggak kelihatan tadi. Tadi saya ngajar di sini, aku di sini. Oh, jam? Jam 10. Oh, gitu. Ada satu. Iya, jelas aja. Oh. Iya lah. Harus. Satu ruangan. Iya. Saya saja. Sudah selesai. Kejadian Belajar ya. Tapi cepat setengah jam ya. Tapi rasanya lama ya. Rasa lama kan? Iya, mohon maaf ada meeting tadi. Saya harus menyampaikan gitu. Nggak apa-apa, nanti saya kesini lagi. Iya, iya. Dan ini ya Bu ya. Oke, iya sukses juga. Sukses ya. Iya betul. Berapa 20? Lulusan ke-20 ya, Pak? Iya. Oh iya. Masih Udah RMS-nya semoga ini cepat habis. Nggak buat ini. Ya, atasnya masih banyak, Pak. Iya, karena waktu dulu kan menyaringnya beda. Dulu ya ini masih promo lah Bu. Masih promo. Saya Nero dulu. Alhamdulillah Ibu. Gak apa-apa, kelompok 5 mulai aja, guys. Mulai aja Mat, tanpa dia Mat. Gak apa, mulai aja. Oke. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membahas topik tentang evaluasi kinerja portofolio. Next please. Yang pertama sebelum memulai kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Rio Brianwar dengan NIM akhir 242. Lalu ada Natasha dengan NIM akhir 209, ada Kasya dengan NIM akhir 223, ada Natasha juga dengan NIM akhir 233, ada Yunaida dengan NIM akhir 234, dan terakhir ada Nabila dengan NIM akhir 231. Next please. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian evaluasi kinerja portofolio. Pengertiannya sendiri yaitu proses mengatur dan menilai keberhasilan suatu portofolio investasi berdasarkan tingkat return yang diperoleh serta risiko yang ditanggung investor. Tujuan utamanya yaitu ada 4. Yang pertama mengukur efektivitas strategi investasi. Yang kedua menilai kemampuan manajer investasi.
Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan benchmark pasar. Dan yang terakhir yaitu menentukan apakah return yang diperoleh sebanding dengan risiko yang diambil. Konsep dasarnya yaitu return tinggi tidak selalu berarti kinerjanya baik. Jadi kinerja portofolio harus dinilai berdasarkan hubungan antara return dan risiko risk, yaitu risk-return trade-off. Oke, selanjutnya untuk tujuan evaluasi kinerja portofolio. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi portofolio merupakan proses penilaian terhadap kinerja investasi yang sudah terjadi atau bersifat expose. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan telah mencapai target yang diharapkan. Berbeda dengan pembentukan portofolio yang berfokus pada prediksi masa depan, evaluasi kinerja lebih menekankan pada analisis data historis. Tujuan pertama adalah mengukur keberhasilan investasi. Melalui evaluasi, investor dapat mengetahui apakah portofolio yang dimiliki mampu mencapai target return yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan kedua adalah menilai hubungan antara return dan risiko. Dalam investasi, return yang tinggi biasanya diikuti oleh risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya melihat besarnya keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat risiko yang harus ditanggung untuk memperoleh keuntungan tersebut. Lalu, tujuan yang ketiga adalah sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya, seperti mempertahankan komposisi portofolio, menambah investasi pada aset tertentu, mengurangi aset yang kurang menguntungkan, atau melakukan rebalancing portofolio. Boleh di next. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang digunakan untuk mengevaluasi portofolio investasi. Yang pertama itu ada return atau hasil investasi. Jadi dari sini tuh kita bisa melihat seberapa besar keuntungan yang berhasil diperoleh dalam periode tertentu. Jadi semakin tinggi return tentu semakin baik. Tapi bukan return saja, untuk menilai kualitas sebuah portofolio. Karena itu kita juga perlu melihat resiko. Resiko itu menunjukkan kemungkinan terjadinya kerugian atau naik turunnya nilai investasi. Jadi saat kita mengevaluasi portofolio, kita tuh nggak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga mempertimbangkan resiko yang harus ditanggung untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, selanjutnya ada risk adjust return. Jadi sederhananya faktor ini tuh digunakan untuk melihat apakah keuntungan yang diperoleh itu sudah sebanding dengan resiko yang diambil atau belum. Nah, portofolio yang baik itu bukan hanya memberikan return yang tinggi, tapi juga mampu mengelola resiko dengan baik. Kemudian ada diversifikasi dan korelasi. Jadi diversifikasi itu berarti menyebarkan investasi ke beberapa aset yang berbeda. Tujuannya agar jika satu aset itu mengalami penurunan, aset lain itu dapat membantu mengurangi dampaknya sehingga resiko portofolio itu menjadi lebih kecil. Lalu ada likuiditas juga penting untuk diperhatikan karena likuiditas itu menunjukkan seberapa mudah aset itu dapat dijual atau dicairkan menjadi uang tunai saat dibutuhkan. Selain itu ada biaya investasi seperti biaya transaksi, biaya pengelolaan maupun pajak, meskipun nilai-nilai itu terlihat kecil, nah biaya-biaya ini tuh dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh investor. Nah, faktor lainnya itu juga ada alokasi aset, yaitu bagaimana dana itu dibagi ke berbagai instrumen investasi. Alokasi ini tuh alokasi yang tepat itu dapat membantu investor mencapai tujuan investasi sesuai dengan tingkat resiko yang diinginkan. Lalu yang terakhir, kinerja portofolio itu bisa dibandingkan dengan benchmark atau indeks acuan. Nah, dengan membandingkannya, kita tuh bisa mengetahui apakah kinerja portofolio itu sudah lebih baik atau masih di bawah rata-rata pasar. Boleh di next slide. Oke, yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai risk adjusted performance. Nah, si risk adjusted performance sendiri ini tuh merupakan metode evaluasi kinerja portofolio yang nggak cuma ngelihat tingkat return yang diperoleh, tapi juga mempertimbangkan risiko yang harus ditanggung oleh investor untuk mendapatkan return tersebut. Nah, pengukuran ini tuh sangat amat penting karena return yang tinggi itu tuh belum tentu menunjukkan kinerja yang baik apabila diperoleh dengan risiko yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam evaluasi portofolio itu tuh kita perlu memperhatikan keseimbangan antara return dan juga risiko agar dapat memberikan gambaran yang tentunya lebih akurat mengenai efektivitas suatu investasi. Nah, tujuan dari risk adjusted performance sendiri ini adalah untuk menilai
apakah return yang diperoleh itu sudah sebanding dengan risiko yang ditanggung. Terus membandingkan kinerja beberapa portofolio secara objektif serta membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, di sini tuh ada 3 metode pengukuran, ada Sharpe ratio, Trainor ratio, sama Jensen Alpha. Ketiga metode tersebut itu tuh digunakan untuk menilai hubungan antara return dan juga risiko dalam suatu portofolio. Metode pengukurannya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya Sharpe ratio. Jadi, Sharpe ratio adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja portofolio dengan mempertimbangkan resiko. Rasio ini menunjukkan seberapa besar excess return atau keuntungan tambahan yang diperoleh investor untuk setiap satu unit resiko yang ditanggung. Secara sederhananya itu, semakin tinggi nilai Sharpe ratio, semakin baik kinerja portofolio karena investor memperoleh return yang lebih tinggi dibandingkan risiko yang diambil. Nah, dalam rumusnya itu terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah return portofolio, yaitu tingkat keuntungan yang dihasilkan portofolio. Kedua adalah risk-free rate, yaitu tingkat pengembalian aset bebas risiko. Nah, selisih antara keduanya itu disebut excess return. Nah, yang ketiga adalah standar deviasi portofolio, yang menggambarkan tingkat risiko total portofolio. Nah, pada contoh perhitungan ini, rata-rata return portofolio sebesar 20%, risk-free rate-nya itu 5%, dan standar deviasinya itu 25%. Maka excess return yang diperoleh itu ada 15%. Ketika dibagi dengan standar deviasi sebesar 25%, diperoleh Sharpe ratio itu sebesar 0,60. Nah, artinya untuk setiap satu unit resiko yang ditanggung, portofolio mampu menghasilkan excess return sebesar 0,60. Semakin besar nilai Sharpe ratio, semakin efisien portofolio tersebut dalam menghasilkan return relatif terhadap risiko yang diambil. Boleh di next. Selanjutnya ada trainer ratio. Jadi pada dasarnya trainer ratio itu adalah cara kita mengukur apakah sebuah portofolio investasi itu sudah bekerja dengan efisien atau belum. Nah, efisien di sini tuh bukan sekedar untung besar, tapi untungnya itu sepadan nggak dengan risiko yang kita tanggung. Yang membedakan trainer ratio ini dengan ukuran yang lainnya, kalau misalkan trainer ratio ini dia fokus pada risiko sistematis, yaitu risiko yang memang tidak bisa dihindari karena berasal dari pergerakan pasar secara keseluruhan. Jadi kalau portofolio kita itu sudah teridentifikasi dengan baik, maka resiko yang tersisa itu hanyalah resiko pasar. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah rata-rata return portofolio selama periode pengamatan dikurang dengan rata-rata return bebas resiko lalu dibagi dengan beta portofolio. Intinya kita tuh lihat berapa return yang lebih dihasilkan portofolio di atas tingkat bebas risiko. Lalu dibandingkan dengan seberapa besar exposure portofolio terhadap pasar, hasilnya itu ngasih tahu kita seberapa banyak keuntungan tambahan yang kita dapat untuk setiap satu unit resiko yang ditanggung. Kalau misalkan nilainya itu tinggi, berarti portofolio kita tuh efisien, kita tuh dibayar cukup atas resiko yang diambil. Kalau misalkan nilainya itu negatif, itu jadi tanda peringatan kita bahwa return yang kita dapat itu bahkan lebih kecil dari investasi bebas resiko seperti deposito atau obligasi pemerintah. Makanya resiko itu berguna banget buat kita membandingkan beberapa pilihan portofolio, bukan hanya mana yang lebih paling untung, tapi mana yang paling worth it secara resiko. Di next slide. Oke, selanjutnya ada Jensen Alpha. Jadi Jensen Alpha ini merupakan metode evaluasi kinerja portofolio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu portofolio dalam menghasilkan return di atas return yang seharusnya diperoleh berdasarkan tingkat resiko sistematisnya atau beta. Metode ini dikembangkan oleh Michael Jensen pada tahun 1968 dan didasarkan pada teori Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Yang membedakan Jensen Alpha dengan metode lain adalah fokusnya ini pada kemampuan manajer investasi dalam menciptakan nilai tambah atau abnormal return setelah memperhitungkan resiko pasar yang ditanggung portofolio. Lalu di sini juga ada penjelasan dari rumus Jensen Alpha ini sendiri. Jadi alpha portofolio sama dengan return portofolio ini dikurangi return yang diharapkan berdasarkan CAPM, yaitu return bebas resiko, ditambah beta portofolio dikalikan selisih antara return pasar dan return bebas resiko. Oke, kemudian untuk interpretasi dari nilai Jensen Alpha ini, jika Jensen Alpha
belum selesai maaf. Oke. Jika Johnson alpha positif ini atau lebih dari 0, berarti portofolio ini mampu menghasilkan return yang lebih tinggi dari yang diperkirakan berdasarkan resikonya. Kondisi ini disebut outperformance dan menunjukkan kinerja yang baik. Lalu jika Johnson alpha ini sama dengan 0, berarti return yang diperoleh sesuai dengan yang diprediksi oleh CAPM, yaitu kinerja portfolio ini dapat dikatakan netral. Lalu jika Johnson alpha negatif atau kurang dari 0, berarti return yang diperoleh lebih rendah dari yang diharapkan berdasarkan tingkat risiko yang ditanggung. Jadi kondisi ini disebut underperformance. Lalu bagi investor ini memiliki Johnson Alpha memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membantu mengevaluasi kemampuan manajer investasi dalam menghasilkan return di atas ekspektasi pasar. Lalu yang kedua, membantu membedakan apakah keuntungan yang diperoleh berasal dari keahlian manajer investasi atau hanya karena kondisi pasar sedang baik. Lalu yang terakhir ini dapat digunakan sebagai indikator efektivitas strategi investasi aktif dalam menciptakan nilai tambah bagi investor. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan dari Sharpe, Raynor, dan Johnson. Nah, dalam segi aspek dasar pengukuran, Sharpe sendiri itu memakai return terhadap total risiko. Sedangkan Raynor, return terhadap risiko sistematis, dan yang terakhir Johnson itu memakai excess return di atas CAPM. Untuk aspek yang kedua yaitu risiko yang digunakan. Untuk Sharpe sendiri dia memakai standar deviasi, untuk Raynor ratio dia memakai beta, dan Johnson juga memakai beta. Untuk aspek ketiga yaitu risiko yang diperhatikan, yaitu sistematis plus tidak sistematis untuk Sharpe. Lalu untuk Raynor yaitu sistematis saja, dan untuk Johnson juga sistematis saja. Untuk aspek keempat yaitu cocok untuk Sharpe, yaitu cocok untuk portofolio belum terdiversifikasi. Untuk Raynor cocok untuk portofolio terdiversifikasi, dan untuk Johnson evaluasi kemampuan manajer investasi. Yang terakhir yaitu interpretasi nilai. Untuk Sharpe itu semakin tinggi semakin baik, sedangkan untuk Raynor semakin tinggi semakin baik juga, dan yang terakhir untuk Johnson alpha positif semakin baik. Oke, selanjutnya kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode evaluasi kinerja portofolio. Yang pertama ini dari Sharpe Ratio. Sharpe Ratio ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama dia mudah dihitung dan dapat dipahami karena menggunakan data return dan standar deviasi. Lalu yang kedua ini memperhitungkan total risiko portofolio sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara risiko dan return. Lalu yang ketiga ini sangat cocok digunakan untuk mengevaluasi portofolio yang belum terdiversifikasi secara optimal. Namun metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, mengasumsikan bahwa distribusi return ini bersifat normal. Lalu yang kedua ini kurang akurat apabila return memiliki tingkat skewness atau kurtosis yang tinggi. Lalu untuk yang kedua ini dari Raynor Ratio, ini memiliki kelebihan sebagai yang pertama itu adalah menggunakan beta atau resiko sistematis yang dianggap lebih relevan untuk portofolio yang telah terdiversifikasi dengan baik. Lalu yang kedua ini cocok digunakan untuk membandingkan beberapa portofolio besar yang memiliki karakteristik risiko pasar yang berbeda. Namun juga terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak cocok digunakan pada portofolio yang memiliki beta negatif. Yang kedua, hasil ini sangat bergantung pada ketepatan estimasi beta. Yang ketiga ini kurang informatif untuk portofolio yang belum terdiversifikasi karena hanya memperhatikan risiko sistematis. Lalu yang terakhir ada Johnson Alpha dengan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama ini dapat mengukur kemampuan manajer investasi dalam menghasilkan return di atas return yang diharapkan. Lalu yang kedua ini mempertimbangkan risiko sistematis melalui penggunaan beta. Yang ketiga ini mampu menunjukkan nilai tambah atau abnormal return yang berhasil diciptakan oleh manajer investasi. Dengan kelemahan ini yang pertama bergantung pada asumsi dan model CAPM. Lalu yang kedua ini sensitif terhadap perhitungan beta maupun tingkat return bebas risiko. Dan terakhir dia ini tidak memperhitungkan risiko tidak sistematis yang mungkin masih ada dalam portofolionya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu menghitung evaluasi kinerja investasi. Yang pertama itu ada contoh soalnya, di mana Ali dan Amin ini adalah dua sahabat yang sama-sama mulai berinvestasi.
saham sejak 1 tahun lalu. Mereka memiliki gaya investasi yang berbeda dan ingin tahu siapa sebenarnya mengelola keuangan yang lebih pintar. Nah, selama 1 tahun berjalan, data hasil investasi mereka yaitu yang pertama tabungan bebas resiko, di mana uangnya hanya ditaruh di obligasi pemerintah atau SBN, yaitu bunganya sebesar 5% per tahun. Yang kedua itu kinerja pasarnya atau IHSG itu, yaitu keseluruhan tumbuh sebesar 10% tahun ini. Nah, kondisi portofolio dari kedua teman tersebut yaitu portofolio Ali itu mendapatkan keuntungan sebesar 15%. Tingkat naik turunnya ya, atau standar deviasinya itu adalah sebesar 12%. Dan sensitivitas terhadap guncangan pasar itu atau betanya itu 0,8 yang artinya pergerakan lebih tenang dari pasar. Yang kedua itu ada kondisi portofolio Amir yaitu mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Tingkat naik turunnya atau standar deviasinya itu adalah 25%. Nah, sensitivitas terhadap guncangan pasar atau beta itu sebesar 1,5, yang artinya itu sangat agresif dan gampang naik turun. Nah, dari studi kasus itu ditanyakan siapakah yang investasinya lebih efisien berdasarkan Sharpe ratio, dan yang kedua itu siapakah investasinya lebih hebat berdasarkan Jensen Alpha, dan yang ketiga bagaimana kesimpulan dan interpretasi dari hasil kinerja evaluasi investasi mereka berdua. Very next. Yang pertama itu menghitung Sharpe ratio. Sharpe ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan dari setiap 1% resiko total atau volatilitas yang ditanggung oleh investor. Semakin tinggi rasio, maka semakin efisien portofolio tersebut. Yaitu di mana Ali itu mendapatkan keuntungan bersih, yaitu di mana 15% dikurang 5%, yaitu hasilnya 10%. Nah, dibagi tingkat resikonya itu 12%, maka Sharpe Ali itu yaitu 0,10 dibagi 0,12, hasilnya 0,83. Nah, kondisi Amir. Nextnya kondisi Amir itu ada keuntungan bersihnya yaitu 20% dikurang 5%, hasilnya 15%, dibagi dengan tingkat resikonya itu sebesar 25%, maka hasilnya itu 0,60. Nah, bisa dilihat portofolio Ali lebih unggul walaupun keuntungan mutlak Amir lebih besar sebesar 20%. Resiko yang diambil Amir jauh lebih tinggi yaitu sebesar 25%. Nah, Ali terbukti lebih efisien karena mampu menghasilkan keuntungan yang optimal dengan tingkat resiko yang jauh lebih terkendali. Artinya untuk setiap 1% ini resiko yang ditanggung Ali menghasilkan 0,83% return bersih, sedangkan Amir hanya 0,60%. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu menghitung Jensen Alpha, di mana Jensen Alpha ini digunakan untuk melihat apakah seorang investor mampu menghasilkan keuntungan ekstra di atas keuntungan wajar yang seharusnya didapatkan berdasarkan tingkat resiko pasar atau beta portofolionya. Nah, untung yang wajar berdasarkan rumus CAPM itu yaitu untung wajar Ali, di mana bunga obligasinya 5% ditambah dengan beta Ali yaitu 0,8 dikali dengan untung pasar, di mana hasilnya itu untung wajar Ali yaitu 9%. Dan untung wajar Amir itu di mana bunga obligasinya 5% ditambah dengan beta Amir 1,5 dikali dengan untung pasarnya yaitu hasilnya 12,5%. Nah, selanjutnya itu dikurangi dengan keuntungan asli mereka yang tadi didapatkan yaitu alpha Ali sama dengan untung aslinya itu sebesar 15% dikurang dengan untung wajar 9%, yaitu hasilnya positif 6%, di mana selanjutnya itu alpha Amir yaitu untung aslinya 20% dikurang dengan untung wajarnya sebesar 12,5%, hasilnya itu positif 7,5%. Nah, keduanya menghasilkan alfa yang positif, yang berarti keduanya mengalahkan ekspektasi pasar. Namun Amir sedikit lebih unggul dalam kemampuan stock picking dengan alfa sebesar positif 7,5%. Nah, alfa positif ini berarti kinerja investasi lebih baik dari yang diperkirakan pasar. Nah, Ali berhasil menghasilkan keuntungan 6% lebih tinggi dari yang diharapkan, dan Amir berhasil menghasilkan keuntungan 7,5% lebih tinggi dari yang diharapkan.
Di next. Nah, terakhir berdasarkan kesimpulan dari studi kasus tersebut, perhitungan Sharpe ratio dan Jensen Alpha, Ali dan Amir sama-sama menunjukkan kinerja investasi yang baik karena mampu memperoleh return yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bebas resiko maupun ekspektasi pasar. Nah, dari sisi Sharpe ratio, Ali lebih unggul, yaitu senilai 0,83 dibandingkan dengan Amir, yaitu 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa Ali lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan terhadap resiko yang ditanggung. Meskipun return Ali lebih rendah, yaitu sebesar 15%, namun resikonya juga jauh lebih kecil sehingga investasinya lebih stabil dan juga efisien. Sementara itu, dari sisi Jensen Alpha, Amir lebih unggul dengan nilai 7,5% dibandingkan dengan Ali, yaitu 6%. Ini menunjukkan bahwa Amir memiliki kemampuan yang sedikit lebih baik dalam memilih saham dan menghasilkan return yang di atas diharapkan berdasarkan tingkat resiko pasarnya. Nah, secara keseluruhan, jika fokus pada efisiensi dan pengalaman risiko, maka Ali adalah investor yang lebih baik. Namun, jika fokus pada kemampuan menghasilkan keuntungan di atas ekspektasi pasar, maka Amir lebih unggul. Jadi, tidak ada investor yang mutlak, itu berdasarkan keunggulan masing-masing bergantung pada aspek yang dinilai. Ali unggul dalam efisiensi resiko, sedangkan Amir unggul dalam kemampuan menghasilkan return yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Di next. Oke, selanjutnya ini kesimpulan secara generalnya. Secara umum, evaluasi kerja portofolio itu merupakan proses untuk mengukur dan juga menilai keberhasilan suatu investasi dengan mempertimbangkan tingkat return yang diperoleh serta resiko yang ditanggung oleh investor. Evaluasi ini tuh tujuannya untuk mengetahui apakah target investasi itu telah tercapai, terus juga menilai efektivitas strategi dan kemampuan manajer investasi, serta menjadi dasar pengambilan keputusan investasi untuk yang selanjutnya. Nah, dalam prakteknya, kinerja portofolio itu tuh nggak cuma dilihat dari besar return, tapi juga dari hubungan antara return dan juga risiko. Oleh karena itu, digunakan berbagai metode seperti Sharpe ratio, Trainer ratio, dan juga Jensen Alpha untuk nilai efisiensi serta kualitas pengelolaan portofolio. Melalui evaluasi yang komprehensif, investor itu bisa bandingin kinerja investasi dengan benchmark pasar, mengoptimalkan alokasi aset, dan juga memastikan bahwasannya keuntungan yang diperoleh itu sebanding dengan resiko yang akan diambil nanti. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Adakah yang ingin bertanya? Iya, boleh, silakan Ahmad pertanyaannya. Oke, makasih ya atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Masukkan Kuseri dengan NIM belakang 054. Pertanyaan itu terkait trainer sama Jensen. Apa bedanya dasar pengukuran return terhadap risiko sistematis pada teori trainer dengan return terhadap risiko sistematis pada teori Jensen? Itu ya sih, kalau bisa sih ditambahin contohnya juga. Ya, Ibu tadi Terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad. Boleh yang lainnya yang ingin bertanya? Sudah selesai? Presentasi Sudah selesai kah? Ini lagi sesi Sudah tanya ya, jawab. maaf ya Ibu tadi. Oh baik, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman ada lagi nggak yang ingin bertanya?
Oke, mungkin saya izin jawab pertanyaan dari si Ahmad tadi. Bedanya dasar pengukuran return terhadap risiko sistematis pada trainer dengan return terhadap risiko sistematis pada Jensen. Jawabannya itu tuh perbedaan trainer rasio dan Jensen's alpha itu tuh bedanya tuh ada di cara keduanya menilai hubungan antara return dan juga risiko sistematis. Nah, si trainernya itu tuh digunakan untuk melihat seberapa besar sih keuntungan yang akan diperoleh oleh investor untuk setiap risiko pasar yang ditanggung. Semakin tinggi nilainya itu tuh semakin efisien portofolionya juga. Tapi untuk si Jensen's Alpha itu tuh digunakan untuk melihat apakah suatu portofolio mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan tingkat risikonya. Kalau misalnya si alfanya ini positif, berarti kinerja portofolionya itu tuh lebih baik dari apa yang diharapkan seperti itu. Jadi trainer rasio itu tuh mengukur efisiensi return terhadap rasio, sedangkan Jensen's Alpha sendiri mengukur kelebihan return dibandingkan return pasar yang diharapkan. Seperti itu sih Ahmad. Apakah sudah jelas? Sudah, cuma kalau boleh tambahin contohnya. Tadi sedikit minta contoh. Oke, untuk contohnya nanti akan disampaikan oleh teman saya, Ahmad. Oke, mungkin langsung jawab aja ya contohnya. Jadi misalnya ada dua investor nih, A sama B. Nah, si A ini tuh memperoleh return 15% dengan beta 0,8. Sedangkan si B ini memperoleh return 20% dengan beta 1,5. Berdasarkan trainer rasio, A itu lebih baik karena mampu menghasilkan return yang lebih efisien dibandingkan risiko pasar yang ditanggungnya. Namun berdasarkan Jensen Alpha, si B ini tuh lebih unggul karena berhasil memperoleh return yang lebih tinggi daripada return yang diperkirakan oleh CAPM. Dengan demikian, A lebih unggul dalam efisiensi risiko, sedangkan B ini lebih unggul dalam menghasilkan return di atas ekspektasi pasar. Gitu, Ahmad. Apakah terjawab? Oke, terima kasih kelompok 5 atas jawabannya. Ini sudahkah? Mungkin kita bisa percepat ya. Kebetulan Ibu. Aduh, ya lama lagi. Iya, sama-sama. Oh, jadinya udah cepat tadi. Iya, ini belum. Udah sama kamu cepet banget. Halo? Ya, hilang ya. Sinyalnya hilang ya. Suara Ibu terdengar? Aduh, lega banget nggak sih? Oh, terus nanti kalau misalkan udah. Iya, Bu. Hilang ya. Mak Win udah selesai ya? Sudah, Bu. Mungkin kita bisa percepat ya, soalnya Ibu juga harus segera pindah. Ini udah apa tuh? Mau nengok Bu Kerry, katanya kenal Bu Kerry gak? Ini selesai di sini langsung ke Bu Kerry yang saat ini sedang sakit juga. Ibu absen dulu ya, sebentar ya. Bantu untuk screenshot ya. Kelas B. Kelas B selesai ya, lupa Ibu. Kita kelas apa sih? Kelas B ya? Kelas B, Bu. Ya. Tolong on cam ya guys buat screenshot. Tanggal berapa nih? 4 Juni. Ya, Bu, betul. Berarti kita tinggal terakhir ya. Nah, selesai kelas ini ya. Abimanyu? Cepet ya. Hadir, Bu. Yang ada langsung segera jawab. Abimanyu ada, Ahmad Saukani ada, Aisyah? Hadir, Bu. Amanda? Amanda? Amanda hadir, Ibu, maaf. Oke, Ananda? Hadir, Bu. Oke, Arimbi? Arimbi?
Segera ya, yang ada bilang ada. Hadir Ibu. Oke, bagus. Hadir Ibu. Desmond. Hadir Ibu. Hadir Ibu, Ya, bagus. Gisela. Hadir Ibu. Gisela ada? Gisela? Gisela? Nggak ada ya? Irsat? Hadir, Bu. Irsat? Hadir, Bu. Oke, Kartika? Hadir, Bu. Kartika? Ya, Hadir. Kasha? Terima kasih, Bro. Hadir, Bu. Iya, masih muda, Bro. Terima kasih banyak, Bro. Monggo. Irsat? Udah tadi ya? Irsat Kartika? Hadir, Bu. Tasya? Hadir, Bu. Tasya, Kenny? Hadir, Bu. Kesa? Kesa? Hadir, Ibu. Lovina? Hadir, Bu. Muhammad Dafa? Hadir, Ibu. Farhan? Muhammad Farhan? Hadir, Ibu. Muhammad Sunan Maghribi? Hadir, Ibu. Nabila? Nabila? Hadir, Ibu. Oke, Najma? Najma ada. Nanda Saputra? Nanda Saputra? Nanda Saputra Hadir, nggak Bu. ada? Ya, segera ya. Hadir, Bu. Biar cepat ya. Nasiwa? Hadir, Bu. Natasha? Siva? Hadir, Ibu. Natasha Anji? Hadir, Ibu. Naila? Hadir, Ibu. Olivia? Hadir, Bu. Prasti? Hadir, Bu. Rafli? Hadir, Ibu. Randu? Hadir, Ibu. Raisa? Hadir, Ibu. Raisa Rio? Hadir, Bu. Risha? Hadir, Bu. Sabrina? Hadir, Samuel? Ibu. Samuel hadir, Bu. Samuel? Sofia? Hadir, Ibu. Veronica? Hadir Ibu. Wildan? Hadir Ibu. Junaida? Hadir, Ibu. Becky? Hadir, Ibu. Zahra? Hadir, Ibu. Gisela tadi ada? Gisela? Gisela? Nggak ada ya? Oke, baik. Disimpan. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Tadi udah di screenshot? Udah ya? Sudah Ibu, sudah di grup dokumentasinya. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bisa memberikan manfaat buat kita. Maaf juga Ibu nggak terlalu bisa fokus karena berbarengan dengan kegiatan lainnya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ya manfaatnya buat kita semua hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mungkin offline ya berarti ya. Baik, terima kasih Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Saukani udah Terima kasih. memfasilitasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.